Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kelompok kami, yaitu kelompok 6, akan mempresentasikan hasil kelompok kami yang berjudul memahami dan mendalami aplikasi internet untuk berbagai keperluan, pemanfaatan, pengenalan email dan jejaringan sosial. Baiklah, pertama-tama nama kelompok kami yaitu Astiar Pabianan, Arsala Maulana Bakri, Nur Insani Isam, dan saya sendiri selaku pembaca materi dengan nama Multiara. Baiklah, kita masuk ke poin pertama dari materi kami. Aplikasi internet untuk berbagai keperluan. Yang pertama itu World Wide Web. Istilah singkatnya adalah W3 atau 3W. WWW atau web adalah sebuah sistem di mana informasi dalam bentuk teks, gambar, suara, dan lain-lain yang tersimpan dalam sebuah internet web server dipresentasikan dalam bentuk hypertext. WWW merupakan dokumen-dokumen internet yang tersimpan di server-server yang terdapat di seluruh dunia. Format W3 adalah hypertext dan hypermedia dengan menggunakan hypertext markup language atau disingkat HTML. Membuat file berformat HTML ini dapat secara perintah manual yang diketik dalam program Notepad atau bisa disebut dengan penyimpanan extension diubah menjadi HTML atau melalui berbagai macam program pembuatan dokumen untuk WWW. Contoh yaitu Microsoft Frontpage. Yang kedua yaitu email atau electronic mail. Mail adalah sistem surat menyurat melalui komputer yang saling terhubung dengan jaringan global. Email merupakan surat elektronik yang memungkinkan pengguna untuk mengirim surat, cerita, puisi, bahkan bisa juga mengirim berupa file dokumen, gambar, musik, film, dan sebagainya. Dengan demikian, email berfungsi sebagai alat komunikasi untuk pengiriman atau penerimaan yang hanya berisikan data elektronik. Yang ketiga yaitu newsgroup. Newsgroup adalah aplikasi internet yang digunakan untuk berkomunikasi antar satu dengan yang lainnya dalam sebuah forum dengan keterkaitan dan kepentingan yang sama dalam membahas topik-topik tertentu. Newsgroup merupakan kelompok diskusi dalam Usenet yang membahas suatu topik masalah tertentu yang memiliki server sendiri. Sarana yang digunakan dapat berupa multimedia atau audiovisual dengan menggunakan fasilitas konferensi video, bias berupa teks saja atau teks dan audio dengan menggunakan fasilitas chat atau biasa disingkat IRC. Gambaran newsgroup hampir mirip dengan sebuah majalah dinding, di mana yang tergabung di dalamnya dapat dengan bebas mengemukakan pendapatnya. Untuk poin keempat yaitu mailing list. Mailing list atau sering juga disebut milis adalah aplikasi internet yang digunakan sebagai sarana diskusi atau bertukar informasi dalam satu kelompok melalui email. Setiap kali berkirim email ke alamat milis, maka akan dikirimkan ke seluruh alamat email yang terdaftar sebagai anggota milis. Fasilitas ini digunakan oleh kelompok-kelompok untuk bertukar informasi dan berdiskusi sesama anggota kelompok milis yang mempunyai sifat yang sama dengan email. Yang poin kelima yaitu IRC atau Internet Relay Chat. IRC, biasa disebut chat, adalah sebuah bentuk komunikasi di internet
yang menggunakan sarana baris-baris tulisan yang diketikkan melalui keyboard. IRC berfungsi sebagai sarana untuk melakukan percakapan di internet. Istilah bercakap-cakap di internet adalah chattingan. Cara kerja chatting yaitu dengan kita mengetik apa saja yang ingin kita katakan dengan teman chatting kita dalam bentuk teks. Dengan chatting kita dapat bercakap-cakap dengan semua orang di seluruh dunia. Saat ini, chatting sudah merebak dengan diikuti gaya bahasa tersendiri untuk berkomunikasi. Orang yang melakukan chatting disebut chatter. Untuk dapat chatting maka diperlukan koneksi internet dan ditambah program chatting. Beberapa chatting diantaranya yaitu Merge, Purge, Verge, Yahoo Messenger, dan sebagainya. Kita masuk ke poin ke-6 yaitu FTP atau File Transfer Protocol. FTP adalah aplikasi internet yang digunakan untuk mengirimkan atau mengambil file ke atau dari komputer lain. FTP biasanya digunakan untuk download, mencari atau mengambil file dari sebuah situs. File ini bisa berupa hasil penelitian, artikel, gambar, lagu, aplikasi FTP. Prinsipnya memindahkan file antara host dan berupa konsep client server, yaitu yang interaktif, keamanan lebih terjamin, bisa otoritasi, tidak semua silent bisa akses. Yang poin ke-7 yaitu Telnet. Telnet adalah aplikasi internet yang digunakan untuk mengakses komputer yang berjarak jauh. Telnet dapat digunakan apabila mempunyai alamat IP atau IP address dari komputer yang akan diakses, dan kita juga harus mempunyai hak akses berupa user ID dan password. IP address merupakan bilangan biner 32 bit yang pada setiap 8 bitnya dipisahkan dengan tanda pemisah berupa tanda titik. Contoh IP address adalah 192.168.50.1. Telnet berfungsi untuk mengakses remote komputer atau komputer yang letaknya di lokasi lain, membaca file dan data, juga menggunakan remote komputer untuk pelayanan yang lain. Kita masuk ke poin 8 yaitu Gopher. Gopher adalah aplikasi internet yang digunakan untuk mencari informasi yang ada di internet yang hanya terbatas pada teks saja. Gopher merupakan program internet yang digunakan untuk mempermudah pencarian, penarikan, dan pengambilan informasi atau navigasi karena menyediakan struktur berbentuk menu direktori dan subdirektori. Untuk bisa mengakses Gopher, kita harus menghubungkan dengan Gopher server yang ada di internet. Yang ke-9 yaitu Ping atau paket internet Gopher. Ping adalah aplikasi internet yang digunakan untuk mengetahui apakah komputer kita sudah terkoneksi atau terhubung dengan komputer lain di internet. Pengecekan dapat dilakukan dengan mengirimkan sebuah paket data. Untuk poin ke-10 yaitu Facebook. Facebook adalah website jaringan sosial di mana para pengguna dapat bergabung dengan komunitas seperti kota, kerja, sekolah, dan daerah untuk melakukan koneksi dan berinteraksi dengan orang lain. Orang juga dapat menambahkan teman-teman mereka, mengirim pesan, dan memperbarui foto profil pribadi agar orang lain dapat melihat tentang dirinya. Untuk poin ke-11 yaitu teleconference. Teleconference adalah fasilitas yang digunakan untuk berbincang-bincang dengan cara yang kompleks, yaitu mulai dari suara hingga gambar, sehingga seolah-olah kita dapat langsung berhadapan dengan lawan bicara. Fasilitas ini merupakan pengembangan dari chatting komputer yang digunakan untuk melakukan teleconference yang dilengkapi dengan web kamera, sound card, TV tuner, dan VoIP. Fasilitas ini sangat cocok untuk melakukan rapat atau pertemuan jarak jauh karena bisa saling memandang dan mendengar secara langsung. Poin ke-12 yaitu internet teleponi. Internet teleponi yaitu fasilitas untuk berkomunikasi dengan seorang melalui internet menggunakan pesawat telepon.
Pulsa yang dibayar sama dengan pulsa internet, walaupun dilakukan secara SLJJ atau SLI. Software yang digunakan untuk teleponi yaitu Net2Phone, BuddyTalk, Media Ring Talk, dan lain-lain. Untuk poin ke-13 yaitu Internet Fax. Internet juga dapat digunakan untuk mengirim faksimili yang secara umum dilakukan menggunakan mesin faksimili. Biaya yang dibebankan adalah biaya lokal atau sama dengan internet. Fasilitas ini sangat memudahkan para sekretaris perusahaan untuk mengirimkan faksimili dalam jumlah yang banyak. Sekarang kita masuk ke pemanfaatan pengenalan email. Yang pertama yaitu email. Electronic mail adalah surat dalam bentuk elektronik. Email merupakan salah satu fasilitas atau aplikasi internet yang paling banyak digunakan dalam hal surat menyurat. Adapun manfaatnya yaitu pertama, media komunikasi. Email atau surat elektronik adalah media komunikasi yang biasa dilakukan secara personal atau umum atau komunitas. Kedua itu sebagai media pengirim. Dengan email, Anda bisa melakukan pengiriman data ke seluruh dunia dan tentunya pengirim dan yang dikirimi data-data sama-sama menggunakan alamat email, bukan alamat rumah. Tidak hanya itu, dengan menggunakan email, Anda bisa mengirimkan data ke banyak orang hanya dalam hitungan menit bahkan detik. Manfaat yang ketiga yaitu efektif, efisien, dan murah. Melakukan pengiriman data melalui email sangat efektif, efisien, dan murah. Maksudnya, Anda tidak perlu keluar rumah dan pergi ke kantor pos hanya untuk mengirim foto atau lamaran pekerjaan. Cukup melalui koneksi internet dan alamat email Anda, pengiriman akan cepat sampai ke alamat tujuan dan tidak perlu biaya mahal. Yang keempat yaitu media promosi. Jika Anda bisa memiliki usaha di internet atau bisnis online, Anda bisa mengirimkan promosi produk ke para pelanggan Anda dengan memanfaatkan daftar email pelanggan yang ada. Manfaat yang kelima yaitu media informasi. Melalui email, Anda bisa mendapatkan informasi-informasi terbaru dari seluruh dunia yang Anda inginkan dengan cara menjadi pelanggan informasi dari media yang Anda tentukan. Manfaat yang keenam yaitu membuat blog atau website. Dengan email, Anda bisa membuat blog dan website. Dan manfaat yang ketujuh yaitu sosial media. Dengan email, Anda bisa menjalin hubungan dengan teman atau orang lain, bahkan menggunakan email itu sendiri atau melalui jejaring sosial seperti Facebook, Twitter, atau Google. Baiklah, saya akan menjelaskan materi terakhir dari tugas kelompok kami yaitu jejaringan sosial. Jejaring sosial adalah suatu struktur sosial yang dibentuk dari simpul-simpul atau yang umumnya adalah individu atau organisasi yang dijalin dengan satu atau lebih tipe relasi spesifik seperti nilai, visi, ide, teman, keturunan, dan lain-lain. Jejaring sosial lebih mengacu pada situs atau website yang digunakan sebagai tempat berkumpulnya orang banyak tanpa dibatasi dan memiliki jalur ikatan seperti keluarga, teman, rekan bisnis, dan lain sebagainya. Analisis jaringan jejaring sosial memandang hubungan sosial sebagai simpul dan ikatan. Simpul adalah aktor individu di dalam jaringan, sedangkan ikatan adalah hubungan antar aktor tersebut. Bisa terdapat banyak jenis ikatan antar simpul. Penelitian dalam berbagai bidang akademik telah menunjukkan bahwa jejaring sosial beroperasi pada banyak tingkatan, mulai dari keluarga hingga negara, dan memegang peranan penting dalam menentukan cara memecahkan masalah, menjalankan organisasi, serta derajat keberhasilan seorang individu dalam mencapai tujuannya. Dalam bentuk yang paling sederhana, satu jaringan jejaring sosial adalah peta semua ikatan yang relevan antar simpul yang dikaji. Jaringan tersebut dapat pula digunakan untuk menentukan modal sosial aktor individu. Konsep ini sering digambarkan dalam diagram jaringan sosial yang mewujudkan simpul sebagai titik dan ikatan sebagai garis penghubungnya. Alhamdulillah, materi kami telah selesai.
Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan untuk materi dari kelompok 6. Saya selaku pembaca materi atas nama Multiara memohon maaf yang sebesar-besarnya jika terjadi kesalahan dalam pengucapan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.